Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di Sekolah Minggu Online di Kasih Salib Putih bersama saya, Kak Lucy, Kak Dista, Kak Yefta, dan Mas Eko. Sebelum memulai ibadah Sekolah Minggu pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali bersama-sama beribadah Sekolah Minggu Online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, biar tambah semangat, mari kita menyanyikan Yesus Sayang Semua. Pakai gerakan ya. Kita akan nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Yesus Sayang Padaku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk membawa firman, kiranya menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ibu Ani berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu disertai oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya yakin adik-adik masih bersukacita. Walaupun sekolah minggunya masih online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk tetap memuji Tuhan dan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan
yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua sampai yang ke-10. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kelahiran seorang nabi. Dan siapakah nabi itu? Kita akan mengetahuinya setelah kita akan membaca dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada suami istri yang berasal dari Mesir dan mereka bernama yang bernama Amram bin Kehat dan istrinya bernama Yokebed. Suami istri ini memiliki 2 anak dan anak ini bernama Maryam dan Harun. Pada saat itu Ibu Yokebed ini sedang hamil anak yang ketiga. Dan pada saat Ibu Yokebed ini hamil anak yang ketiga, di pemerintahan Raja Mesir yang baru, ada peraturan-peraturan yang baru pada saat itu. Banyak hal yang dilakukan oleh Raja Mesir untuk membuat bangsa Israel pada saat itu biar tidak menjadi lebih banyak warganya atau masyarakatnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Mesir ini? Ada berapa hal yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh para prajurit pada saat itu. Yang pertama, bangsa Israel ditindas dengan paksa oleh Raja Mesir. Dan yang kedua, orang Mesir harus bekerja dengan sekeras tenaga, dengan pekerjaan yang berat. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Mesir yang baru adalah para bidan yang menolong ibu-ibu yang akan melahirkan diberikan perintah kepada Raja Mesir pada saat itu, kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh. Tetapi kalau ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan ini boleh hidup. Dan pada saat itu Ibu Yokebed bingung karena dia sedang hamil. Dan setelah dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkannya adalah seorang anak laki-laki. Dan perjanjian atau peraturan baru dari Raja Mesir yang baru bahwa anak laki-laki yang dilahirkan seorang laki-laki, dia harus dibunuh. Tetapi bidan-bidan ini tidak menghiraukan atau tidak mentaati perintah Raja Mesir ini. Dia tetap menolong ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki ini tidak dibunuh, tetap dibiarkan hidup. Dan akhirnya pun masyarakat di sana semakin banyak berkembang karena anak laki-laki dan anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, pada saat itu karena Ibu Yokebed ini melihat anaknya yang elok rupawan, yang cakep, yang ganteng. Akhirnya dia membawa pulang anaknya ini, menyembunyikan di rumahnya selama 3 bulan. Tetapi selama 3 bulan, Ibu Yokebed dan keluarganya ini tidak mungkin akan menyembunyikan anaknya terus-menerus. Takut nanti kalau dilihat oleh Raja Mesir. Dan akhirnya Ibu Yokebed ini membuat peti dan merangkainya sebagus mungkin untuk memasukkan anaknya yang laki-laki ini. Dan setelah merangkai peti ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, akhirnya Ibu Yokebed ini memasukkan anaknya ke dalam peti. Setelah itu dibawanyalah
peti yang berisikan anaknya ini ke tepi sungai Nil. Nah, akhirnya anak laki-laki yang rupawan, tampan rupawan ini dibawa ke tepi sungai Nil dan dimasukkan ke dalam peti. Walaupun dengan bersedih hati, Ibu Yokebed percaya bahwa Tuhan akan menolong anak laki-lakinya yang dimasukkan ke peti dan dibawa ke tepi sungai Nil ini. Dan dari jarak yang jauh, kakaknya yang bernama Miriam ini melihat dari kejauhan, melihat adiknya yang dimasukkan ke dalam peti. Dia dari kejauhan melihat adiknya, karena dia seorang kakak, dia khawatir akan kondisi adiknya, akan keberadaan adiknya nanti. Makanya Miriam dari kejauhan dia melihat kemana adiknya akan dibawa arus. Dan pada saat itu ada putri Firaun dan dayang-dayang yang sedang berada di sungai Nil. Pada saat itu putri Firaun akan mandi bersama dayang-dayangnya. Nah, ketika putri Firaun ini di sungai Nil, dia melihat di tengah-tengah sungai Nil ini ada kotak, ada peti yang dilihat oleh putri Firaun. Dan akhirnya putri Firaun memanggil dayang-dayangnya itu, "Hai dayang-dayangku, kesinilah kalian semuanya." Putri Firaun memanggil dayang-dayangnya itu. Dan akhirnya dayang-dayangnya itu datang ke dekat putri Firaun. "Ada apa, putri?" kata dayang-dayang tersebut. Dan akhirnya putri Firaun berkata, "Lihatlah itu, di tengah-tengah sungai Nil ada peti yang mengapung di sana. Coba kalian ambil apa yang ada di dalam peti itu." Dan akhirnya pun adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, dayang-dayang itu ke tengah-tengah sungai Nil. Dan akhirnya pun mereka mengambil peti itu, dibawanya ke tepi sungai Nil. Dan setelah sampai ke tepi sungai Nil, putri Firaun ini membuka petinya. Apa yang ada di dalam peti itu, adik-adik? Ternyata setelah dibuka oleh putri Firaun, isi dari peti itu adalah seorang bayi yang pada saat itu menangis. Karena bayi ini menangis, putri Firaun ini tidak rela atau tidak kasihan. Putri Firaun ini kasihan. Dia tidak tega melihat bayi yang ada di peti itu. Aduh, kasihan sekali bayi ini. Bayi siapakah ini? Kenapa bayi ini kok dibuang? Putri Firaun berkata seperti itu. Dan akhirnya pun putri Firaun dan dayang-dayangnya itu membawa ke tepi danau sungai Nil, ke tepi sungai Nil, peti itu yang berisikan bayi laki-laki ini. Dan akhirnya datanglah si Miriam ini yang tadi dari kejauhan melihat adiknya yang dibawa ke tepi sungai Nil ini. Dan akhirnya Miriam datang kepada putri Firaun. "Putri, apakah putri membutuhkan seorang ibu untuk menyusui anak bayi yang sedang menangis ini?" kata Miriam, kakak dari bayi laki-laki ini. Dan akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Putri Firaun berkata kepada Miriam, "Baiklah, sekarang kamu carilah ibu-ibu yang menyusui dan bawalah ke sini. Katakan kepada ibu itu, kalau nanti dia setelah menyusui, dia akan mendapatkan upah." Dan akhirnya pun Miriam ini lari. Dia lari dengan kencangnya karena dia senang adiknya ditolong oleh orang. Dan Miriam ini lari pulang menghampiri ibunya. "Ibu-ibu, ayo ikut aku." "Kemana?" kata ibunya.
adik kita, untuk anak ibu yang pada saat itu ibu taruh di tepi sungai Nil. Dan ibu ini senang sekali, Ibu Yokebed ini senang sekali karena dia bisa ketemu lagi dengan anaknya. Dan Ibu Yokebed dan Miriam ini akhirnya mereka datang ke tepi sungai Nil. Dan diangkatnya bayi itu yang di dalam peti itu dan disusuinya. Dan dibawalah pulang bayi laki-laki ini ke rumah Ibu Yokebed. Setelah dia besar, Ibu Yokebed ini menghantarkan anak laki-laki ini kepada putri Firaun. Diserahkannya kepada putri Firaun. Dan putri Firaun mengangkat bayi ini sebagai anaknya. Dan Ibu Yokebed ini senang sekali karena Tuhan melindungi, Tuhan menolong anak laki-lakinya. Karena Ibu Yokebed dan sekeluarganya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Terbukti bahwa putri Firaun yang menolong anak laki-lakinya itu. Dan anak laki-lakinya diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari cerita tadi, apakah sudah tahu siapakah nabi yang lahir yang diceritakan Ibu Ani ini? Siapa nama nabi yang diceritakan Ibu Ani ini yang lahirnya sengsara, yang menderita, yang harus dibuang di sungai Nil? Ayo, siapa yang tahu cerita tentang kelahiran tokoh Alkitab ini, tentang nabi ini? Kalau belum tahu, adik-adik bisa membacanya dalam kitab Keluaran tadi ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, sekarang Ibu Ani akan memberitahukan siapakah yang dilahirkan seorang anak laki-laki yang harus menderita, yang harus dibuang ke sungai Nil. Dia adalah Nabi Musa. Dan cerita pada hari ini mengisahkan kisah lahirnya Nabi Musa, di mana lahirnya Nabi Musa begitu luar biasa. Tantangan dari orang tua Nabi Musa yang melahirkan anak laki-laki yang harus menyembunyikan selama 3 bulan dan harus membuang anaknya di sungai Nil. Tetapi Tuhan tetap menolong Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar 2 hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa lakukan dari kisah Nabi Musa ini. Yang pertama yaitu Tuhan selalu menolong dan memberkati dan melindungi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Terbukti Nabi Musa dan keluarganya, mereka percaya kepada Tuhan, dan akhirnya pun Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi Nabi Musa dan keluarganya. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus percaya dengan Tuhan. Kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Seperti keluarga Nabi Musa ini, karena percaya sama Tuhan, selalu dilindungi. Kalau kita percaya sama Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, kita pasti juga diberkati dan dilindungi Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dan boleh kita boleh kita menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua dari kisah kakak dari Nabi Musa tadi yang bernama Miriam, di mana Miriam ini mengasihi adiknya, menyayangi adiknya, sehingga dia melindungi adiknya
adiknya dibuang di sungai Nil, dia melihat dari kejauhan apa yang terjadi sama adiknya. Selain melihat dari kejauhan, saat putri Firaun ini menemukan adiknya, Miriam ini datang ke putri Firaun dan mencarikan seorang ibu untuk menyusui adiknya yang sedang menangis. Miriam seorang kakak yang luar biasa. Dia kakak yang mengasihi adiknya, kakak yang melindungi adiknya, sehingga adiknya selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita di rumah pasti memiliki kakak, memiliki adik, memiliki ibu, memiliki ayah, semuanya kita memiliki keluarga. Mari kita mau mengasihi, mari kita mau melindungi kakak kita, mau melindungi adik kita, mau menjagai kakak kita, mau menjagai adik kita jagai keluarga kita. Supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar dua hal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya dan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan di sekolahan ataupun di lingkungan bermain kita. Kita mau menjaga keluarga kita mau menjaga sahabat kita mau menjaga teman kita. Dan yang pertama, kita juga harus mengutamakan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan sebagai anak-anak Tuhan kita mau terus mengasihi dan selalu menjaga keluarga kita. Haleluya, amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari pada saat ini adik-adik kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita juga sekalian mau berdoa syafaat. Mari semuanya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur karena Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami Tuhan. Dimana pada saat ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami ya Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh belajar kebenaran firman-Mu untuk melandasi kehidupan kami. Kami mau menjaga keluarga kami ya Tuhan. Kami mau menjaga semua teman-teman kami. Kami juga mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pada saat ini untuk anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan akan memberkati mereka semuanya Bapa dalam masa kanak-kanak mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Bila Tuhan sendiri yang mau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan yang mau bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di tangan kasih kuasa-Mu. Untuk itu Tuhan yang mau memimpin mereka, Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan kalau masa pandemi ini mereka belum bisa mengikuti studi di sekolah. Oh Tuhan memberkati mereka walaupun studi mereka masih dengan daring, tetapi kami percaya kepada Engkau. Tuhan akan memberkati dan menjagai mereka. Tuhan akan berikan kepandaian, kecerdasan buat mereka, dan mereka boleh meraih cita-cita mereka, dan Tuhan sendiri yang mau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan juga yang mau campur tangan, Tuhan akan memberkati sehingga guru-guru sekolah minggu ini boleh bergandeng tangan bersama-sama Tuhan untuk memajukan sekolah minggu yang ada di gereja kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang mau memberkati mereka, sehingga Tuhan sendiri yang mau campur tangan untuk setiap kehidupan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan bangsa negara kami. Tuhan akan menolong, Tuhan akan pulihkan dari pandemi ini ya Tuhan, sehingga bangsa negara kami ini boleh dipulihkan dan boleh seperti semula lagi ya Bapa. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan pimpinan daripada Engkau. Kami juga menyerahkan untuk gereja kami,
segala program-program yang ada, baik program jangka panjang maupun jangka pendek. Tuhan yang akan memberkati semuanya ya Bapa, dan setiap pergumulan gereja yang ada, Tuhan yang mau campur tangan dan Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada siang hari ini. Kami alaskan syafaat kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan doa persembahanmu. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekolah minggu online hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.